Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira TV yang dirahmati Allah, kita lanjutkan cerita inspirasi kita tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Pada kisah ini kami akan mengabarkan mengenai kisah Rasulullah saat remaja dan ingin bersenang-senang. Namun sebelum kisah ini dimulai, silakan subscribe dulu Inspira TV channel. Aktifkan juga notifikasinya agar sahabat Inspira TV tidak ketinggalan setiap update kisah kami berikutnya. Nabi telah menghimpun sekian banyak kelebihan dari berbagai lapisan manusia selama pertumbuhan beliau. Beliau menjadi sosok yang unggul dalam pemikiran yang jitu, pandangan yang lurus, mendapat sanjungan karena kecerdikan, kelurusan pemikiran, dan ketepatan dalam mengambil keputusan. Beliau lebih suka diam lama-lama untuk mengamati, memusatkan pikiran dan menggali kebenaran. Dengan akalnya, beliau mengamati keadaan negerinya. Dengan fitrahnya yang suci, beliau mengamati lembaran-lembaran kehidupan, keadaan manusia dari berbagai golongan. Beliau merasa risih terhadap khurafat dan menghindarinya. Beliau berhubungan dengan manusia dengan mempertimbangkan keadaan dirinya dan keadaan mereka. Selagi mendapatkan yang baik, maka beliau mau bersekutu di dalamnya. Jika tidak, maka beliau lebih suka dengan kesendiriannya. Beliau tidak mau meminum khamar, tidak mau makan daging hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala. Tidak mau menghadiri upacara atau pertemuan untuk menyembah patung-patung. Bahkan semenjak kecil, beliau senantiasa menghindari jenis-jenis penyembahan yang batil ini, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih beliau benci selain daripada penyembahan kepada patung-patung ini. Dan hampir-hampir beliau tidak sanggup menahan kesabaran tatkala mendengar sumpah yang disampaikan kepada Latta dan Uzza. Tidak diragukan lagi bahwa takdir telah mengelilingi agar beliau senantiasa terpelihara. Jika ada kecenderungan jiwa yang tiba-tiba menggelitik untuk mencicipi sebagian kesenangan dunia, atau ingin mengikuti sebagian tradisi yang tidak terpuji, maka pertolongan Allah masuk sebagai pembatas antara beliau dan kesenangan atau kecenderungan itu. Ketika hendak bersenang-senang, Ibnu Atsir meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Tidak pernah terlintas dalam benakku suatu keinginan untuk mengikuti kebiasaan yang dilakukan orang-orang jahiliyah, kecuali hanya 2 kali. Namun kemudian Allah menjadi penghalang antara diriku dan keinginan itu. Setelah itu aku tidak lagi berkeinginan sedikit pun hingga Allah memuliakan aku dengan risalahnya." Suatu malam aku pernah berkata kepada seorang pemuda yang sedang menggembala kambing bersamaku, karena aku hendak masuk Mekah dan hendak mengobrol di sana, seperti dilakukan para pemuda lain. "Aku akan melaksanakannya," kata pemuda rekanku. Maka aku beranjak pergi. Di samping rumah pertama yang kulewati di Mekah, aku mendengar suara tabuhan rebana. "Ada apa ini?" aku bertanya. Orang-orang menjawab, "Perhelatan pernikahan Fulan dan Fulanah." Aku ikut duduk-duduk dan mendengarkan. Namun Allah menutup telingaku dan aku langsung tertidur. Hingga aku terbangun karena sengatan matahari esok harinya. Aku kembali menemui rekanku dan dia langsung menanyakan keadaanku. Maka aku mengabarkan apa yang terjadi. Pada malam lainnya aku berkata seperti itu pula dan berbuat hal yang sama. Namun lagi-lagi aku mengalami kejadian yang sama
seperti malam sebelumnya. Maka setelah itu, aku tidak lagi ingin berbuat hal yang buruk. Selalu terpelihara. Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Dia berkata, tatkala Ka'bah sedang direnovasi, Nabi ikut bergabung bersama Abbas mengambil batu. Abbas berkata kepada beliau, angkatlah jubahmu hingga di atas lutut, agar engkau tidak terluka oleh batu. Namun karena itu beliau justru jatuh terjerembab ke tanah. Maka beliau menghujamkan pandangan ke langit, kemudian bersabda, ini gara-gara jubahku, ini gara-gara jubahku. Lalu beliau mengikatkan jubahnya. Dalam riwayat lain disebutkan, setelah itu tidak pernah terlihat beliau menampakkan auratnya. Nabi menonjol di tengah kaumnya karena perkataannya yang lembut, akhlaknya yang utama, dan sifat-sifatnya yang mulia. Beliau adalah orang yang paling utama kepribadiannya di tengah kaumnya, paling bagus akhlaknya, paling terhormat dalam pergaulannya dengan para tetangga, paling lemah lembut, paling jujur perkataannya, paling terjaga jiwanya, paling terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, paling banyak memenuhi janji, paling bisa dipercaya, hingga mereka menjulukinya Al-Amin, karena beliau menghimpun semua keadaan yang baik dan sifat-sifat yang diridhoi orang lain. Keadaan beliau juga digambarkan Ummul Mukminin Khadijah alaihissalam. Beliau membawa bebannya sendiri, memberi orang miskin, menjamu tamu dan menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran. Demikianlah kisah Nabi yang selalu terpelihara dari kesenangan dan perbuatan sia-sia. Sahabat Inspiratif, apa yang dapat kita petik dari kisah tersebut? Semoga menjadi inspirasi kita untuk berbuat baik dan menambah cinta kita kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.